Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya muncul kerikil kecil yang menjadi batu sandungan. Namun tidak jarang kerikil kecil ini menjadi penyebab permasalahan yang begitu besar. Istri merupakan pihak yang rentan jika hatinya tersakiti. Mereka bisa marah besar, meninggalkan rumah dan pergi. Dan yang terparah adalah meminta untuk bercerai atau berpisah. Perkara istri menggugat suami rasanya kini sudah begitu lumrah. Namun bagaimana jika kita kembalikan kepada akidah? Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya? Dan bagaimana sanksi jika hal itu dilakukan? Sahabat beriman, tak bisa dipungkiri jika pada era kini seorang istri bisa dengan mudah meminta cerai pada suami. Bahkan tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba gugatannya sudah masuk ke pengadilan agama. Sejatinya semua pasangan menginginkan kehidupan harmonis hingga keduanya menua. Namun apa daya, jika salah satu pihak meminta berpisah, maka romansa keindahan yang bertahun-tahun dibina hilang sudah. Ternyata seorang istri tidak boleh main-main dengan hal ini. Jika menetapkan ingin berpisah tanpa alasan yang diterima akidah, maka hal itu terhitung dosa. Bahkan sanksinya wanita tersebut tidak akan mencium aroma surga. Padahal wangi surga bisa tercium hingga 70 tahun perjalanan. Sahabat beriman, Sahabat radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita meminta agar suaminya menceraikannya tanpa alasan, maka diharamkan baginya wangi surga. Hadis riwayat Asy-Syabus Sunan. Permintaan cerai seorang wanita dari suaminya dapat dibenarkan jika alasannya cukup kuat. Antara lain karena suami tidak menjalankan perintah agama. Suami sering berlaku kasar, misalnya ringan tangan. Suami sudah sekian lama tidak memberikan sandang pangan. Suami tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, sebagaimana diterangkan dalam riwayat berikut. Aisyah radhiyallahu anha mengemukakan, sesungguhnya istri Rifa'ah al-Qurazi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah mentalakku hingga habis semua talaknya dariku. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman ibnu Subair al-Qurazi. Namun miliknya Abdurrahman seperti ujung kain baju, yakni lemas atau tidak dapat ereksi. Barangkali engkau bermaksud kembali ke Rifa'ah. Komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibenarkan sebelum dia mencicipi madumu dan kamu mencicipi madunya. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Hadis tersebut menerangkan dua hak. Seorang yang sudah dijatuhi 3 talak boleh kembali lagi pada suami pertama setelah menikah dengan laki-laki lain. Namun pernikahan tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harus terjadi hubungan suami istri. Keterangan selanjutnya, jika seorang suami tidak dapat memberi nafkah batin, maka seorang istri boleh meminta diceraikan. Jadi sudah jelas bukan kalau seorang istri tidak boleh dengan mudah melakukan gugatan cerai kepada suaminya jika alasannya tidak kuat dan sesuai akidah. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang mohon dimaafkan. Sekali lagi mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum